Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, kali ini kita akan membahas terkait dengan rubrik observasi kelas, di mana rubrik observasi kelas ini kita rencanakan pada bulan Februari tahun 2024. Nah, nanti pelaksanaannya adalah pada bulan Maret 2024. Nah, untuk tahun ini pemerintah telah menyiapkan materi atau kualitas pelajaran diharapkan oleh pemerintah, yaitu diambil untuk guru itu adalah D1 ya. D1 itu terdiri dari 3, yaitu 1.1 manajemen kelas, 1.2 dukungan psikologis, 1.3 adalah metode pembelajaran. Nah, masing-masing indikator ini Bapak Ibu ada lagi bagiannya. Misalnya kalau manajemen kelas itu ada penerapan disiplin positif. Kemudian ada keteraturan suasana kelas. Kemudian untuk dukungan psikologis ada umpan balik konstruktif. Kemudian ada perhatian dan kepedulian, dan yang terakhir adalah ekspektasi pada peserta didik. Kemudian yang 1.3 itu adalah aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan instruksi yang adaptif. Nah, ini jumlahnya 8. Nah, yang 8 ini Bapak Ibu kan sudah pada memilih di RHK-nya, yang mana yang Bapak Ibu ambil, lalu kemudian disetujui oleh kepala sekolah. Nah, sekarang adalah bulan Februari ini Bapak Ibu menyiapkan apa saja yang harus dipersiapkan untuk observasi kelas pada bulan Maret. Contohnya misalnya dimensi dukungan psikologis Bapak Ibu ya. Ini ada 3 yang tadi, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Nah, masing-masing ini Bapak Ibu ambil satu, misalnya mau ambil umpan balik konstruktif, itu ada 3 bagiannya Bapak Ibu, yaitu 1, guru memberikan umpan balik spesifik dan berorientasi tujuan. Yang kedua, guru memberikan umpan balik yang fokus pada proses atau usaha peserta didik. Yang ketiga, guru menunjukkan kesediaan mendiskusikan umpan balik dengan peserta didik. Nah, di antara 3 ini Bapak Ibu bisa memilih 1, bisa memilih 2, bisa juga memilih ketiga-tiganya. Demikian juga untuk yang lain seperti perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu boleh memilih 1, 2, atau ketiga-tiganya. Namun kalau bisa saya anjurkan Bapak Ibu memilih ketiga-tiganya. Sebab ini ada hubungannya ya antara 1 dengan yang nomor 2 dan nomor 3. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian misalnya perhatian dan kepedulian. Nah, ini guru menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang peserta didik. Nah, Bapak Ibu bisa pelajari apa saja yang harus Bapak Ibu persiapkan, seperti memperluas wawasan dengan membaca teori perkembangan kecerdasan emosional dan teori pendidikan, misalnya seperti itu. Kemudian berinteraksi dengan beragam kelompok dengan latar belakang dan kebutuhan yang berbeda. Maksudnya di sini kebutuhan murid kita apa di sini, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian menggunakan alat bantu, misalnya alat bantu ini sesuai dengan mapelnya Bapak Ibu ya, alat bantu apa yang cocok yang akan dibawa ke kelas. Bisa juga membawa catatan observasi, kemudian untuk refleksi dan mengembangkan diri di dalam kita memahami peserta didik. Kemudian mendengar aktif ya, jadi perhatian penuh menunjukkan minat. Nah, kemudian minat terhadap pengalaman atau perasaan mereka, maksudnya peserta didik itu. Kemudian meluangkan waktu mengenal peserta didik secara individu. Jadi ini Bapak Ibu kalau bertanya jangan ditunjuk, tapi tunjuk sampai sebut namanya ya, sehingga Bapak Ibu di sini harapkan mengenal karakteristik dari peserta didik, mengenal namanya dan yang lain-lainnya. Kemudian melakukan
latihan langsung ya, Bapak Ibu melakukan latihan langsung seperti biasa kita dalam mengajar itu. Setelah kita memberikan materi, kemudian tanya jawab, kita memberikan latihan. Nah, di sini Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu akan diobservasi di sini, inilah yang dibawa oleh observer yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Misalnya penerapan disiplin positif yang Bapak Ibu ambil. Nah, misalnya diambil tiga-tiganya atau nomor satu aja yang diambil. Apa yang akan dinilai? Yang di sini adalah guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Jadi sini Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas dulu ya sebelum mengajar. Nah, ini adalah hal yang diabaikan atau dihindari. Bapak Ibu jangan melakukan yang ini. Nah, seperti misalnya guru mengabaikan pendapat peserta didik. Ini kan tidak pernah mungkin kita lakukan ini ya kan. Kemudian yang kedua, guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Nah, ini Bapak Ibu mendengarkan ya, apa kira-kira yang disampaikan oleh peserta didik kita dengarkan, kita perhatikan. Kemudian guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Jadi mungkin kesepakatan kelas itu lebih banyak yang tidak setuju Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengulang atau mana suara yang terbanyak sebagai diambil untuk kesepakatan kelas. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu benar-benar membaca apa yang Bapak Ibu pilih. Misalnya Bapak Ibu memilih satu atau memilih dua atau memilih ketiga-tiganya. Nah, inilah yang nanti akan dilihat oleh observer. Jadi Bapak Ibu tidak dinilai dalam kegiatan ini. Bapak Ibu hanya dilihat apa saja yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas sesuai dengan yang jadi kalau mengambil disiplin positif, perilaku yang dianjurkan ini aja yang diperhatikan, jadi yang lainnya itu agak diabaikan. Jadi yang diperhatikan, oh dia hanya ngambil satu atau ngambil dua atau tiga gitu. Nah, itu aja. Mana nanti yang perilaku yang dihindarkan misalnya nampak, oh berarti diceklek yang ini. Kalau perilaku yang diharapkan nampak, dia diceklek lagi di sini cekleknya. Nanti setelah selesai itu baru dikasih tahu ini karena kalau kita mengajar kan kita kadang-kadang tidak sadar ya apa yang kita lakukan itu, kadang-kadang ada pengamat, oh ya ini yang Bapak Ibu lakukan tadi gitu. Demikian juga yang lainnya, ini ada semuanya ya Bapak Ibu 8 indikator yang kemarin ditampilkan, nanti Bapak Ibu sesuaikan maksudnya keteraturan suasana sekolah. Nah, perhatikan apa yang akan dianjurkan yang dilakukan tuh. Guru menggali murid dengan menyebut nama, guru memanggil murid dengan menyebut nama. Ingat ini, jadi mana kira-kira misalnya minggu pertama Bapak Ibu ngambil 2 nama atau 3 nama, minggu kedua lagi, ketiga dan seterusnya, sehingga nanti diharapkan tahun pertama, kedua, dan ketiga nanti diharapkan Bapak Ibu bisa menghafal muridnya ya, menghafal muridnya satu persatu sehingga kita merasa dekat. Kalau kita hafal namanya, di mana minat ketemu kan, di mana ketemu kita enak memanggilnya, enggak kita panggil sini kamu, sini gitu kan. Jadi kalau itu kan dia belum menghafal nama muridnya. Jadi nanti Bapak Ibu catat ya di buku hariannya mana yang sudah dipanggil namanya, mungkin bergilir, mungkin besok yang absen nomor berapa gitu kan. Kalau kita baru-baru masuk biasanya di tahun pelajaran baru kan kita belum kenal kan nama murid-murid kita. Nah, ini kita berusaha menghafalnya dengan bisa juga dengan memanggilnya supaya lebih dekat. Misalnya kita manggil, oh di mana tinggal Bapak Ibu, kerja di mana, apa kegiatan, supaya kan lebih kita ingat gitu loh murid kita. Nah, seperti itu yang jelas ini karakteristik dari peserta didik itu sangat diharapkan di sini. Guru menyampaikan harapan positif seperti positif terhadap kelas. Jadi apa kira-kira yang membuat mereka termotivasi belajar? Jadi harapan-harapan positif itu disampaikan oleh guru ternyata. Jadi diobservasi pada saat itu ada guru yang menyebutkan
harapan-harapan positif yang atau motivasi untuk mereka mau belajar. Nah, itu yang berarti dia melakukan harapan positif. Guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Jadi suasana kelasnya tak tegang gitu loh. Jadi suasana kelasnya itu rileks, aman, damai ya. Kemudian anak-anak suasana kelasnya belajarnya itu happy, menyenangkan ya. Ada permainannya lah sedikit gitu ya, biar anak yang ngantuk jadi tidak ngantuk gitu, biar tidak memperhatikan jadi memperhatikan, dengan tepuk tangan, dengan apalah gitu, diselip-selipkan. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan itu, jadi ini, oh ya berarti ini yang dilakukan oleh guru begitu. Ini adalah hal-hal yang dihindarkan tuh sebaliknya. Misalnya guru langsung mengajar tanpa mengkoordinasi suasana kelas, biar ribut muridnya, tetap aja ngajar kan gitu. Ya ini berarti sesuatu yang harus dihindarkan itu dia lakukan oleh guru itu. Nah, untuk yang pertama mungkin dia lupa atau apa ya. Nanti kan kita beritahu setelah selesai observasi, kita beritahu yang ini yang dilakukan dan ini yang dihindari, ini ada yang kena atau ada yang dilakukan misalnya. Tidak apa-apa kalau tahun pertama ini kita banyak salah ya, tidak apa-apa ya. Demikian juga yang lain seperti umpan balik konstruktif. Nah, ini semuanya ini ada di aplikasi PMM. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ngajar, kita buka PMM itu ya diklik aja sama observer. Tapi kalau listrik bermasalah atau internet bermasalah, ada nanti aplikasi yang saya berikan untuk digunakan pada saat observasi. Nah, demikian Bapak Ibu, jadi saya tidak mau membahas semuanya. Ini semuanya ada di sini Bapak Ibu sampai 8 itu ya. Nanti Bapak Ibu perhatikan dan tanyakan kepada saya dari bagiannya itu mana, kemudian apa yang tidak dipahami ya, boleh ditanyakan kepada saya lewat SMS nanti ketika Bapak Ibu sudah betul-betul melihat dan memahaminya. Nah, karena Bapak Ibu bingung mungkin ya, ngambil 32 poin hanya duduk mendengarkan, kamu dapat sertifikat, dapat 30 lalu bagaimana penilaiannya. Jadi pada saat observasi tadi itu tidak dinilai Bapak Ibu, tapi nanti dinilai Bapak Ibu pada saat diskusi tindak lanjut. Jadi nanti Bapak Ibu akan berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah terkait hasil observasinya. Nanti di sana. Nah, disinilah tempat penilaiannya, kemudian direfleksi tindak lanjut. Nah, bagaimana penilaiannya, bagaimana praktik kerjanya. Jadi yang dinilai itu adalah upaya refleksi. Maksudnya upaya refleksi itu kalau kita tidak ada data awal. Data awal kan kalau di observasi kan Bapak Ibu ada data awalnya nanti. Bahwa hal-hal ini yang hal ini yang dilakukan pada saat observasi itu adalah data upaya refleksi. Lalu kemudian setelah itu, setelah melakukan upaya refleksi, jadi kualitas refleksi ini adalah merupakan nilai dari C. Kemudian kualitas refleksi pada E seperti refleksi tindak lanjut. Nah, ini juga termasuk yang penilaian Bapak Ibu. Lalu upaya mempelajari. Nanti Bapak Ibu setelah dikasih tahu hasil observasinya, Bapak Ibu mempelajari ya apa-apa saja kekurangan-kekurangan yang telah dilakukan pada saat observasi. Setelah kita mempelajari kekurangan kita akan berusaha memperbaiki sehingga ada perubahan praktik namanya. Jadi nanti ada perubahan praktik yang Bapak Ibu lakukan pada semester 2 besok. Jadi pada bulan Agustus, Juli RHK, kemudian Agustus itu persiapan seperti ini ya, persiapan observasi, kemudian September lagi penilaian periode kedua, ini namanya penilaian periode 1. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau misalnya sangat sempurna ya, artinya tidak ada yang diperbaiki, berarti Bapak tidak ada peningkatan istilahnya, itu yang menyebabkan nilai kinerjanya kurang. Nah, sekarang Bapak Ibu saya jelaskan apa perbedaan praktik kerja dengan pengembangan kompetensi. Ya, apa perbedaannya?
Kalau praktik kerja ini dilakukan berdasarkan rapot pendidikan dan prioritas sekolah. Jadi input mana saja yang merah-merah ya di rapot itu akan dijadikan RHK atau praktik kerja ya, rencana hasil kerja. Kemudian lakukan proses itu melalui siklus peningkatan praktik kerja. Jadi harus ada peningkatannya. Misalnya dia mulai dapat 3, bisa meningkat nanti di bulan September menjadi 4 atau 5 lah, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini dilakukan supaya nanti pada proses berikutnya bisa meningkat ya, seperti persiapannya yang kurang kemarin apa ya, hasil observasinya asal didiskusikan untuk selanjutnya di refleksi tindak lanjut. Kemudian apa yang diharapkan atau output yang diharapkan adalah penilaian terhadap upaya refleksi, upaya belajar, perubahan praktik pada saat diskusi dan refleksi tindak lanjut. Jadi maksudnya cara mengajar kita berubah ya, meningkat dari sekarang yang bulan Maret, besok akan diobservasi lagi pada bulan September. Jadi meningkat itu. Jadi outputnya, luarannya adalah peningkatan kualitas praktik kerja yang tercermin pada raport pendidikan. Jadi outputnya nanti kita berharap raport pendidikan itu yang kemarin 5 merah ya, untuk SMP 1 Guru akan berubah menjadi 4 lah atau 3 gitu. Itu maksud harapannya. Lalu apa bedanya dengan pengembangan kompetensi? Misalnya kenapa pengembangan kompetensi tidak dinilai, hanya dipertimbangkan saja, tidak dinilai, sertifikatnya banyak kan. Nah ini memang perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, yaitu refleksi kompetensi. Sebab kalau kita tidak pelatihan, kita tidak tahu cara orang mengajar yang baik, ya kan? Cara mengajar orang baik, teori-teori atau modul ada di pengembangan kompetensi. Tapi kalau kita tidak membaca buku terkait dengan apa yang kita butuhkan, itu tidak akan bisa meningkat praktik kerja kita. Nah itu hubungannya. Jadi harus kita melakukan pengembangan kompetensi. Yang kedua, sesuai dengan minat. Kalau ini kan sesuai dengan kebutuhan kita ya, yang mana-mana kita butuhkan. Nah itu sebenarnya minat guru, mana yang dibutuhkan untuk praktik kerjanya, ya belajar dari pengembangan kompetensi. Lalu prosesnya itu adalah pelaksanaan dan unggah bukti fisik kegiatan pengembangan. Nah misalnya dapat sertifikat seminar ya kan, kalau seminar kan dapat ilmunya ya, nah itu diunggah. Kemudian seminarnya bisa di lewat sekolah atau lewat PMM atau pelatihan-pelatihan lain. Nah kemudian outputnya ini adalah agar kita mendapatkan 32 poin ya kan, misalnya minimal 32 ya, maka kita sudah cukup 32, udahlah sesuai ekspektasi. Kemudian kalau melebihi ekspektasi berarti praktik kerjanya itu bagus, kemudian dia melebihi 32, misalnya 34 lah, enggak usah lah sampai ratus-ratusan lah, dikit lah lebih dari 32, tapi praktik mengajarnya itu betul-betul mencerminkan bagus dan dilihat dari nanti hasil terakhir rapotnya ini kan meningkat. Nah itu outcome-nya ada peningkatan secara naik jenjang bagi pegawai negeri sipil. Ini nanti akan kelihatan dari proses tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun akan ditanya pada UKOM, uji kompetensi untuk kenaikan pangkat dan jabatan. Nah, ini kalau kita tidak lulus, kita tidak akan pernah naik pangkat. Kalau dulu kan nilainya sudah cukup, dupaknya naik pangkat. Kalau sekarang ada UKOM-nya, naik jenjang ya. Jadi maksudnya kalau golongan 3A, B, C, D, nah itu sudah satu jenjang. Tetapi untuk ke 4A itu naik jenjang, dia UKOM, dia diuji kompetensi sampai sejauh mana pengetahuannya. Nah, jadi pengetahuan mengajarnya, pengetahuan pengembangan kompetensinya semuanya ditanya di uji kompetensi itu. Nah, itulah sehingga guru diharapkan dapat memperbaiki praktiknya, praktik mengajarnya diperbaiki sedikit demi sedikit ya. Nah, itulah kira-kira gambaran terkait observasi, di mana observasi yang sekarang Februari ini semua guru mengajukan tanggal observasinya kalau bisa, kalau enggak nanti kepala sekolah yang tentukan tanggal observasinya kapan ya, di kelas berapa, jam berapa. Demikian Bapak Ibu yang
dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di SMS, di chat boleh. Insya Allah nanti saya akan berusaha menjawabnya. Demikian ya yang dapat kami sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.